Halo, saya Nur Asisa. Saya akan menjelaskan teori human relation, di mana teori human relation terdapat dua teori. Yang pertama, teori pengembangan diri atau self-disclosure, dan yang kedua, teori pengembangan sosial. Yang pertama, teori self-disclosure. Self-disclosure atau biasa disebut pengembangan diri, yaitu proses sharing atau berbagi informasi dengan orang lain. Informasinya menyangkut pengalaman pribadi, masa depan, impian, dan lain-lain. Kunci suksesnya adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan tindakan interpersonal. Dalam teori self-disclosure, kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, isi teorinya. Salah satu model inovatif untuk memahami tingkat-tingkat kesadaran dan penyingkapan diri dalam komunikasi adalah jendela Johari atau Johari Windows. Johari merupakan gabungan dari dua nama psikolog, yaitu Joseph Lut dan Harry Ignam, menggambarkan seseorang ke dalam bentuk suatu jendela yang mempunyai 4 kaca, mendasarkan kepada kepercayaan. Dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan self-disclosure. Kelebihannya, dengan adanya pengembangan diri, kita bisa mengetahui seperti apa diri kita di mata orang lain. Dan kekurangannya, tidak semua orang dapat menanggapi apa yang kita sampaikan, bahkan sering terjadi salah paham yang malah menimbulkan masalah baru. Kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain karena dia telah mengetahui tentang diri kita. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, efek dialik atau hubungan antar dua orang dalam setiap interaksi. Self-disclosure lebih mungkin terjadi jika individu lainnya membuka diri. Yang kedua, ukuran audiens lebih mungkin terjadi di ukuran kecil daripada yang besar. Valiansi kualitas positif dan negatif. Jenis kelamin, ras, kebangsaan, dan usia mitra dalam suatu hubungan. Yang keempat, hal-hal yang menghambat self-disclosure. Yang pertama itu social bias atau bias masyarakat. Menurut Gerald Egan, hal yang menyebabkan keengganan kita adalah karena kita memiliki social bias yang telah terinternalisasi, dikondisikan untuk menolak self-disclosure oleh masyarakat di mana kita tinggal. Kedua, kekhawatiran akan hubungan banyak orang yang enggan untuk melakukan self-disclosure karena khawatir dapat hukuman yang umumnya berupa penolakan. Yang ketiga, kekhawatiran akan self-knowledge atau pengetahuan tentang diri. Dan yang terakhir, self-disclosure memaksa kita untuk melihat melalui rasionalisasi. Kelima, fungsi teori self-disclosure. Yang pertama, memberi pengetahuan tentang diri, memberi kemampuan untuk menanggulangi masalah. Ketiga, sebagai pelepasan energi, meningkatkan efektivitas komunikasi untuk membuat hidup penuh arti. Dan yang terakhir, untuk kesehatan psikologi. Dan yang kedua, teori pengembangan sosial. Teori pengembangan sosial merupakan salah satu teori dalam psikologi yang diaplikasikan dalam hubungan sosial. Menurut Erik Erikson, yang kajiannya adalah psikoanalisa, mengemukakan bahwa sebuah teori sosial dengan nama psikososial. Ia mengembangkan teori-teori yang disebut teori perkembangan psikososial, di mana ia membagi tahap-tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahapan. Yang pertama, pada umur 0-8 tahun disebut fase perkembangan trust versus mistrust, di mana dalam tahap ini adalah tahap pengembangan rasa kepercayaan diri kepada orang lain, sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. Dan umur 2-3 tahun disebut fase perkembangan otonomi VSM, di mana dalam tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa-masa nakalnya. Umur 4-5 tahun disebut sebagai fase perkembangan inisiatif post-guilt, atau dalam perkembangan perilaku banyak bertanya dalam segala hal sehingga menimbulkan kesan cerewet. Dalam mengalami perkembangan inisiatif atau sampai ke hal-hal yang berbau fantastis. Umur 6-11 tahun disebut fase perkembangan industri first inferiority. Dalam tahap ini bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi untuk belajar, hanya saja cenderung untuk kurang hati-hati dan menuntut perhatian. Umur 12-18-20 tahun disebut fase perkembangan ego identity first role on fashion, di mana dalam tahap ini ingin mencari identitas diri, ingin
tampil memegang peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Umur 18, 19 sampai 30 tahun disebut fase perkembangan intimasi fase isolation, di mana dalam tahap ini mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya. Umur 31 sampai 60 tahun fase perkembangannya disebut generation phase stagnation, di mana dalam tahap ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama, dan ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Dan yang tahap terakhir usia 60 tahun ke atas, atau fase perkembangannya disebut ego integrity phase putus asa. Perkembangan perilakunya dimulai pada usia 60-an, masa di mana manusia mulai mengembangkan integritas dirinya. Yang kedua, dan yang terakhir teori dan konsep psikolog dan perilaku. Teori-teori psikologi perkembangan yang pertama ada teori psikodinamik, adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Unsur-unsurnya adalah aspek-aspek internal manusia seperti emosi, motivasi, dan aspek internal lainnya. Ada 3 unsur penting, yaitu ide, ego, dan superego. Kedua, teori kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku individu. Yang ketiga, teori konseptual memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historik di mana interaksi terjadi. Adapun yang terakhir, teori behavior dan belajar sosial. Teori behavior atau tingkah laku mula-mula dikembangkan oleh J.B. Watson pada tahun 1970 sampai 1958. Asumsinya perilaku dapat diamati dan dipelajari melalui pengalaman dan lingkungan. Itulah tadi hal yang bisa saya jelaskan dalam teori human relation. Semoga bermanfaat dan terima kasih.